Kita selanjutnya akan memasuki sesi inti, yaitu penyampaian materi. Kali ini pada kelas ke-37 ini, materi akan disampaikan oleh fasilitator Ibu Saranei Giza. Beliau adalah dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu juga sebagai founder Speaking.id Training Center, Bunda Baca Kota Solo, dan selaku blogger. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Mbak Sarah. Bagaimana Mbak Sarah? Apakah sudah bisa dimulai penyampaian materi? Baik, Bapak Supriyadi, waktu saya berapa menit, Bapak? Kita seharusnya selesai jam 11, mungkin sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan. Baik. Baik. Baik, terima kasih. Baik, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhlis MPD selaku Wakil Ketua Pondok Pesantren Singkawang dan juga Ketua MUI Kota Singkawang, serta Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi informasi dan juga pengalaman bagaimana kita memanfaatkan teknologi internet, teknologi digital untuk bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan bagaimana kita nantinya bisa memanfaatkan internet ini secara bijaksana. Bapak Ibu, mohon izin saya akan mencoba untuk share slide presentasi. Nanti saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi, jadi mohon Bapak Ibu juga berkenan ketika saya undang, saya panggil nama Bapak Ibu, begitu, okay? Sehingga kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi kaitannya dengan materi tular nalar dan literasi digital. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Supriyadi, nama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Masruraini. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Kita mungkin bisa ngobrol. Pagi, Ibu. Ya. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin saya ingin bertanya kepada Ibu Masruraini ya. Kira-kira setiap hari ini mengakses internet berapa lama Ibu setiap harinya? Wah, sangat hampir sekitar 10 sampai 11 jam lah Ibu, kecuali tidur istirahat. Luar biasa sekali Ibu ya. Karena kita mengakses WA ya Bu, mengarah-arahkan WA segala macam juga. Baik. Terima kasih Ibu, 10 sampai 11 jam. Mohon izin saya juga mengundang untuk berbagi opininya, berbagi pengalamannya Ibu Rita M, SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rita. Bisa mendengar suara saya Ibu Rita? Ibu Rita, selamat pagi. Baik, mungkin belum bisa. Saya berganti ke Ibu Ningsi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ningsi. Mungkin boleh untuk mengaktifkan mikrofonnya, Ibu Ningsi? Iya. Ibu Ningsi, kira-kira berapa lama setiap harinya mengakses internet Ibu? 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam, luar biasa. Terima kasih Ibu Ningsi sudah berbagi begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga saya minta boleh berbagi situasi realnya begitu ya dalam keseharian ya. Kira-kira berapa lama boleh menggunakan kolom chat. Saya ingin mengetahui kira-kira Bapak Ibu Ustadz ya di pondok pesantren sekarang situasinya sedang pandemi seperti ini, berapa lama kira-kira mengakses internet? Boleh sekali untuk menuliskan di kolom chatnya, apakah cuma 1-2 jam atau ada yang lebih dari 12 jam atau bahkan sampai 20 jam. Ibu Yuli 24 jam begitu ya, di sini menuliskan, luar biasa sekali. 5 sampai 6 jam ada juga. Baik, terima kasih.
Setiap hari, Bapak Ibu, kita mengakses internet tentu saja untuk mencari informasi, untuk belanja mungkin, untuk mengajar gitu ya. Karena sekarang masih pandemi, saya juga mengajar full menggunakan internet setiap hari. Kalau di rata-rata begitu ya, kira-kira berapa lama masyarakat Indonesia mengakses internet? Yakni 8 jam 52 menit. Itu menurut data dari We Are Social di bulan Januari 2021, Bapak Ibu. Nah, nanti selanjutnya saya akan Bapak Ibu untuk cerita juga kira-kira dalam waktu 8 jam 52 menit ini rata-rata apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan. Ya, saya lihat di kolom chat ada yang 9 jam, 15 jam, Ibu Muslimah, Ibu Ria 5 sampai 6 jam. Sekarang saya bertanya sama Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang hadir, kira-kira dalam durasi waktu yang luar biasa lama tentu saja, apa yang Bapak Ibu lakukan di internet? Apakah membaca portal berita atau scrolling sosial media, menonton video di YouTube, atau mengikuti sebuah komunitas, ada One Day One Juice gitu ya, jadi semaan gitu lewat WhatsApp itu juga ada, atau mungkin berjualan online. Di sini sudah ada yang berbagi, ada, Ibu mohon maaf kalau saya keliru, menonton video YouTube ya, Bapak Nahridon, lalu kemudian juga mencari informasi tentang pendidikan, baik. Kemudian Ibu Arika Maulini tentang parenting. Wah, lalu juga ada yang biasanya jualan online. Mohon izin kalau Ibu Badariah Cici, selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Badariah Cici. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Iya, saya ingin mengenal Ibu. Agak feedback ya. Baik, mohon maaf sepertinya agak feedback. Mungkin ada sedikit gangguan. Saya akan beralih ke Bapak Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Arifin. Iya. Sepertinya juga ada gangguan ini ya, feedback ya. Baik, kalau begitu tidak apa-apa. Bisa dinonaktifkan kembali mikrofonnya. Mohon maaf, mungkin ada feedback, tidak masalah kalau begitu. Saya akan baca dari chat saja. Iya. Ibu Fatmawati mengatakan membaca novel, menonton, kemudian men-scroll media sosial. Ibu Nilam Sari, sosial media, jualan online, dan mengikuti komunitas. Luar biasa. Selain mengajar, ternyata aktif juga berkomunitas. Lalu di sini saya melihat ada Ibu Agustin Purnamasari membuka WhatsApp, YouTube, dan juga Facebook. Begitu ya. Terima kasih untuk informasinya, untuk opininya yang sudah diberikan di kolom chat. Ternyata Bapak Ibu, dalam durasi waktu yang sangat lama, gitu ya, 8 jam 52 menit, ternyata kita sebagai masyarakat digital itu bukan hanya sebagai pengguna, tetapi sekaligus juga sebagai pembuat konten, pembuat informasi. Jadi nggak cuma membaca portal berita di internet untuk mencari informasi saja, scrolling sosial media hanya untuk cari berita saja, tetapi sekaligus sebagai pembuat konten, pembuat informasi itu sendiri. Bisa informasi pribadi gitu ya, sedang makan di warung, mungkin sedang memasak. Biasanya perempuan-perempuan suka kalau memasak setiap hari, difoto, divideokan begitu ya. Sekaligus sebagai penyebar konten tersebut. Bapak Ibu coba bayangkan, pengguna internet di Indonesia itu totalnya ada 202,6 juta. Pengguna media sosial ada 170 juta. Kalau setiap menit saja membuat konten baru, berarti ada 170 konten baru diproduksi setiap menit. 170 juta konten baru setiap menit.
Itu jumlah yang tidak sedikit, baru di wilayah Indonesia. Bagaimana dengan di ASEAN? Bagaimana dengan di Asia? Bagaimana dengan di seluruh dunia? Jumlah konten yang dihasilkan itu sangat banyak setiap detiknya, setiap menitnya. Sayangnya, Bapak Ibu ya, yang kita pahami saat ini bahwa konten yang ada di internet itu tidak selalu fakta. Kalaupun itu fakta, ternyata fakta ini juga bisa digunakan untuk menyerang orang lain. Jadi banyak informasi yang kemudian disalahgunakan, yang kemudian informasi ini direkayasa untuk menyerang seseorang, suatu komunitas, organisasi, negara, dan lain sebagainya. Satu tantangannya ini Bapak Ibu, ketika kita berinternet adalah bertemu dengan informasi yang direkayasa, informasi palsu, atau hoax. Asal katanya adalah hokus pokus gitu ya. Kalau kita mengenal sulap itu ada abrakadabra, kita tuh juga mengenal hokus pokus palsu gitu ya. Yang mana informasi ini bisa kita temukan setiap hari. Ada 3 jenis informasi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah misinformasi. Informasinya sendiri itu salah, tapi orang yang menyebarkannya itu percaya bahwa informasi itu benar. Nah, saya ingin juga ini, monggo, saya persilahkan Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, untuk share juga di kolom chat, kira-kira apakah sudah pernah menemukan informasi di grup WhatsApp biasanya, sebarkan. Gitu ya. Yang sebenarnya kita belum mengecek faktanya, tetapi karena kok kayaknya menarik ya, langsung asal broadcast saja ke kontak yang lain. Setahun yang lalu di WhatsApp grup saya di PKK begitu, itu setiap hari banyak yang nge-share video penculikan anak. Setiap hari selalu ada video penculikan anak. Saya yakin ibu-ibu di kompleks tempat saya tinggal, ketika menyebarkan itu di WhatsApp group, tidak ada niatan jahat. Tidak ada niatan untuk mencelakakan sesama ibu-ibu PKK yang lain. Atas ketidaktahuannya dan tidak mau mengecek, informasi itu disebarkan. Tidak ada niatan jahat, namun tidak mau mengecek informasi itu benar atau salah. Tidak ada unsur kesengajaan, itu disebut dengan misinformasi. Seperti gambar di sebelah kanan, ini ada broadcast, kabar baik, virus corona dapat sembuh dengan sendirinya dengan semangkuk air bawang putih yang baru direbus. Kalau gitu rumah sakit nggak penuh ya, minum aja air bawang putih ya Bapak Ibu. Ini adalah misinformasi. Orang yang menyebarkannya mungkin tidak ada niat jahat, namun sayangnya informasi itu salah dan tidak dicek terlebih dahulu faktanya. Itu misinformasi. Lalu yang kedua adalah disinformasi. Informasinya sendiri salah dan disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah. Jadi ada unsur kesengajaan. Ini saya kutip dari website resminya kominfo.go.id. Breaking news, Indonesia nomor 1 di dunia penderita COVID terbanyak. Wah, disebarkan juga lewat WhatsApp. Faktanya adalah bahwa yang paling banyak di dunia penderita COVID-19 itu adalah Amerika Serikat. Lalu kemudian India, Brazil, Rusia, berdasarkan informasi dari kompas.com edisi kemarin, tanggal 27 Juni. Jadi informasinya ini salah, tapi disebarkan mungkin maksudnya menakut-nakuti bisa, untuk mengecam pemerintah bisa, untuk mengecam rumah sakit bisa, ya tergantung orang yang menyebarkannya niatnya seperti apa. Itu adalah disinformasi. Saya mohon izin untuk coba melihat di sini, di kolom chat, Ibu Eka Sari katanya pernah gitu ya, melihat broadcast-broadcast yang ada di WhatsApp, informasinya tidak dicek tapi mungkin sudah disebarkan terlebih dahulu. Gitu. Hanya dibaca saja tidak disebarkan kembali. Itu dari Ibu Nilam Sari. Terima kasih Ibu untuk opininya. Begitu ya. Itulah dia. Karena kadang-kadang kita membaca WhatsApp group juga ini asli atau enggak ya. Karena kesibukan males ngecek. Karena pengen aktif dan asal share. Wah,
harap berhati-hati Ibu. Jangan sampai itu masuk dalam misinformasi dan disinformasi, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah malinformasi, informasi yang didasarkan pada fakta, realita, tapi digunakan untuk merugikan orang lain. Bapak Ibu mungkin masih ingat kasus COVID pertama di Indonesia, gitu ya. Ketika ada kasus pertama ini, langsung media memberitakan dengan luar biasa. Namun sayangnya, nama dari penderita COVID-19 itu dibuka, dicantumkan dengan jelas. Namanya siapa, usianya berapa, tempat tinggalnya di mana, sehingga rumahnya didatangi oleh banyak orang. Bahkan satu informasi dari detik.com, saya perlihatkan gambarnya di layar. 1 tahun corona, pasien 01 masih dihujat dan disalahkan. Ya ini ya, tapi pasien yang menderita COVID-19 terinfeksi virus COVID-19 pertama kali itu masih disalahkan. Ini adalah yang disebut dengan malinformasi. Fakta, realita, tapi digunakan untuk merugikan orang lain, kelompok, organisasi, atau negara lain. Biasanya kelompok-kelompok minoritas gitu ya, yang memiliki kecenderungan seksual tertentu, itu sering menjadi korban dari adanya malinformasi ini. Bapak Ibu mungkin adakah yang masih mengingat mengenai invasi Amerika Serikat ke Irak? Masih ingat Bapak Ibu? Nah, ini adalah salah satu dampak dari yang namanya hoax. Bukan cuma bikin hati gelisah, bikin hati marah gitu ya. Biasanya kalau ada informasi kok bikin emosi, nah ini Ibu harus hati-hati, bisa saja itu hoax. Astagfirullah. Seorang ibu tega. Nah, ini harus waspada kita. Kalau sudah ada kalimatnya huruf besar semua gitu ya, sebarkan sekarang juga. Wah, kita harus waspada. Bukan cuma bikin hati gelisah, bikin marah, bikin kita mungkin memusuhi orang lain tanpa cross-check faktanya. Yang namanya hoax, Bapak Ibu, ternyata bisa menyebabkan peperangan antar negara. Saya screenshot dari sebuah artikel di tirto.id menggunakan referensi rujukan Washington Post bahwasanya sampai detik ini tidak terbukti bahwa negara Irak itu memiliki senjata pemusnah massal, senjata biologi, senjata kimia pemusnah massal, itu tidak terbukti. Tetapi berapa banyak korban anak-anak, berapa banyak korban perempuan, bangunan rusak, ekonomi lumpuh karena hoax. Itu hanya satu kasus. Padahal berapa puluh atau ratus kasus lainnya yang ada di dunia ini yang gara-gara awalnya itu karena hoax. Jadi hoax ini benar-benar musuh kita. Selama Bapak Ibu masih mengakses internet, hoax akan selalu menjadi musuh kita. Mohon izin saya ingin menyapa Ibu Miss Vanova. Assalamualaikum Ibu Miss Vanova, selamat pagi, bisa mendengar suara saya Ibu? Mungkin saya bisa mengenal. Selamat pagi. Iya, Ibu Miswa, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi hoax gitu ketika mengakses internet, Ibu? Pernah. Apa kira-kira pengalaman Ibu? Tentang COVID ini salah satunya. Oh, baik. Seperti apa itu, Ibu Miswa? Barusan ini kan ada yang mengatakan bahwa tentang apa? Vaksin. Tentang vaksin ini, Bu. Oke, kenapa? Nah, vaksinnya kita melihat ada chipnya atau bagaimana, Ibu? Ya, melihat di Facebook, ya kan banyak biasanya yang di Facebook itu mengatakan bahwa setelah vaksin itu ada yang kejang, kemudian lumpuh, nah seperti itu. Ternyata faktanya ya kita sudah
mengadakan vaksin juga. Tapi alhamdulillah belum ada yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalamannya. Kalau kita lihat memang hoax kaitannya dengan pandemi ini banyak sekali ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan bahwa vaksin itu di dalamnya ditanamkan chip gitu untuk mendeteksi kita kemana saja. Jadi ada mata-mata yang tertanam di tubuh kita. Luar biasa sekali hoax ini. Selain hoax gitu ya, Bapak Ibu, ternyata sebenarnya ketika kita berinternet, khususnya ketika bermain sosial media, ada beberapa fenomena yang sebaiknya kita waspadai. Salah duanya adalah apa yang disebut dengan echo chamber dan filter bubble. Ini kenapa ada garisnya di sini? Coba saya hapus dulu di sini. Echo chamber dan filter bubble. Jadi begini, untuk mudahnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya menyukai membaca buku, sering membaca konten-konten dari para penulis, atau mungkin suka membaca buku e-book, seperti itu ya. Bapak Ibu jangan kaget, kalau kemudian di Instagram isinya tentang buku, di Facebook isinya tentang buku lagi, ketika pakai mesin pencari Google isinya buku lagi. Jangan kaget, itulah yang disebut dengan filter bubble, di mana kita diarahkan kepada konten-konten yang memang kita sukai. Bapak Ibu suka belanja baju biasanya gitu ya dari e-commerce, warna oranye atau warna biru atau warna hijau gitu. Cari misalnya kompor atau cari panci. Jangan heran kalau di sosial media lain kayak di Instagram di bagian explore nanti ada iklan kompor. Di Facebook ada iklan panci. Jangan heran, karena algoritma sosial media akan mengarahkan konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Mereka melihatnya dari proses kita searching, dari proses kita klik, proses kita share, follow, comment, like. Itu akan terekam semuanya dalam algoritma sosial media dan mengarahkan kita ke konten-konten yang mungkin kita sukai. Sedangkan echo chamber itu adalah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya kesepahaman yang sama. Jadi kalau saya misalnya saya suka drama komedi, saya akan ketemu dengan Ibu Yayu yang suka drama komedi juga, kemudian Bapak Hendro yang suka drama komedi juga, kita akan ketemu. Beranda Facebook bertemu lagi orang yang sama, kemudian kontennya juga sama, seperti itu terus berulang-ulang setiap hari. Maka echo chamber dan juga filter bubble ini memungkinkan kita sebagai pengguna internet mengalami yang namanya cinta buta atau benci buta. Kalau udah cinta banget karena ketemunya tiap hari. Tapi kalau sudah benci banget karena setiap hari kita selalu dapat informasi yang sama. Oh, orang itu jelek, oh tokoh itu jelek, dan lain sebagainya. Kalau informasinya lucu, bermanfaat, tips-tips merawat tanaman misalnya, atau tips-tips mengatasi sepeda motor mogok misalnya, oke, nggak masalah. Itu bermanfaat. Tapi bagaimana jika konten atau informasinya itu kaitannya dengan radikalisme, bullying, gitu ya. Berapa kali kita akan ketemu dengan konten-konten ini yang sama? Kalau setiap hari, maka jangan heran kalau apa yang kita konsumsi setiap hari itu nantinya akan membentuk kepribadian kita juga. Kalau kita tidak saring, kalau kita tidak hentikan. Selain echo chamber dan juga filter bubble, ada juga yang namanya teori framing, bahwa apa yang ditonton di sosial media Bapak Ibu itu semuanya sudah dibingkai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu melihat di akun Instagram saya itu hobi sekali share tentang tips-tips menjadi dubber, menjadi voice over talent, kebetulan itu adalah profesi saya juga gitu ya, tips tentang komunikasi. Itu memang saya bingkai, saya framing untuk menampilkan hal tersebut. Saya suka masak, saya suka menanam tanaman, tidak saya tampilkan. Karena memang tidak saya inginkan untuk saya tampilkan. Itu pula lah yang dilakukan oleh para pengguna lain. Wah, kelihatannya bagus-bagus semua ya. Ya, karena memang itu yang ingin ditampilkan.
kok kelihatannya orang ini vokal sekali ya, kritis sekali, karena memang itu yang ingin ditampilkan. Itu adalah teori framing. Maka dengan melihat fenomena yang ada di internet ini, Bapak Ibu, siapapun bisa menghasilkan konten, entah itu fakta, entah itu rekayasa, baik dari Asia, dari Rusia, dari Amerika, atau dari manapun, India gitu kan ya. Dari mana saja itu bisa memproduksi konten, baik yang fakta maupun yang direkayasa. Lalu, apa kemudian yang bisa kita lakukan? Kita memiliki senjata sekaligus perisai. Kalau mungkin sudah pernah menonton film superhero Captain America gitu ya, di situ ada sebuah perisai. Perisai itu bisa digunakan sebagai senjata ataupun bisa juga digunakan sebagai perisai untuk bertahan. Gambarannya seperti itu. Gambaran ini sebenarnya bisa menjadi langkah strategis kita, Bapak Ibu, ketika menggunakan internet. Yakni dengan menggunakan senjata dan perisai berupa critical thinking atau berpikir. Artinya apa sebenarnya berpikir kritis ini? Yakni kemampuan berpikir di mana kita itu tidak serta-merta menerima informasi. Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari saya ini sangat boleh loh tidak percaya, sangat boleh sekali. Tidak masalah. Ingin dikritisi sangat boleh. Itu sangat terbuka untuk Bapak Ibu. Melihat postingan saya di internet, saya tidak percaya, tidak masalah. Melihat sebuah postingan dari public figure, dari artis misalnya, saya tidak percaya sama postingan, tidak apa-apa. Ketika Bapak Ibu merasa tidak percaya, atau mungkin skeptis, ragu-ragu, berarti di sini sebenarnya Bapak Ibu sedang menggunakan kemampuan nalar kritisnya untuk bertanya, ini sebenarnya benar atau tidak ya? Ini masuk di akal atau tidak ya? Jadi tidak masalah kalau Bapak Ibu merasa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika bertemu konten di internet. Itu sangat boleh. Malah kalau gampang percaya, itu justru tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu faktanya seperti apa. Maka kita gunakan kemampuan nalar kritis ini untuk menanyakan kebenaran informasinya. Kita analisa. Vaksin menyebabkan kelumpuhan, misalnya. Kita cari tahu dulu. Ini yang membuat konten siapa? Apakah dari sumber yang valid? Apakah dari pihak yang memang kredibel? Begitu. Faktanya di lapangan seperti apa? Apakah sudah ada kasusnya? Apakah sudah ada korbannya? Kalau memang terjadi kelumpuhan, apakah mungkin ini karena vaksin atau karena penyakit bawaan dan lain sebagainya? Kita cari tahu kebenarannya. Nah, untuk secara kritis ini, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa prinsip. Rasional, detail, objektif, mempertimbangkan konsekuensi dan risiko. Jadi ketika nanti ketemu informasi di Instagram, ada konten postingan gambar, video, lalu kemudian teks, kita lihat dulu sebentar, ini maksudnya apa, ini fakta atau tidak, ini bermanfaat atau tidak. Kalau memang bermanfaat, saya share akan merugikan orang lain atau tidak. Kita perlu bertanya terlebih dahulu. Think before posting, think before sharing, gitu ya. Itu sangat penting kita lakukan bersama. Mungkin saya ingin cerita sedikit saja sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Bapak Ibu, tadi mungkin di awal saya sudah memperkenalkan diri kalau saya adalah blogger dan podcaster. Saya memproduksi setiap hari bukan cuma untuk hobi, tapi memang saya memonetisasi, menghasilkan uang dari sana. Ada satu fase dalam hidup saya gitu ya, di tahun 2018 khususnya, saya begitu tertekan dengan like, komen, dan jumlah followers. Pekerjaan saya menuntut jumlah followers yang banyak, jumlah like yang banyak, jumlah
jumlah komen yang banyak. Itu pernah saya alami di tahun 2018. Sangat tidak menyenangkan sekali Bapak Ibu ketika menggunakan internet tapi kita bingung. Nanti yang komen berapa ya? Yang like berapa ya? Saya ada yang salah nggak ya sama diri saya? Kesehatan mental saya terganggu. Jelas kemampuan nalar saya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Disitulah kemudian kalau bahasa Jawa, kebetulan saya dari Jawa Tengah, ada sebuah istilah meleh. Oke. Santai dulu, tenangkan dulu. Saya cari lagi, saya gali dari diri saya, sebenarnya main Instagram, main sosial media ini buat apa sih? Kok sampai tertekan itu ngapain sih? Sungguh sayang sekali hidup saya. Di tahun 2018, saya butuh beberapa bulan untuk semeleh itu tadi. Pada akhirnya setelah saya mengembalikan nawaitu saya di awal, oh saya main sosial media itu karena saya ingin share berita yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat, oke. Sekarang mau orang like cuma 2 biji ya monggo, mau 10 orang yang komen ya silahkan, nggak follow saya juga nggak apa-apa, nge-unfollow juga silahkan gitu ya. Sudah kembali lagi pikiran rasional saya. Kita lebih bisa menikmati, memproduksi konten, menyebarkan konten yang baik, positif, dan tentu saja kreatif. Nah, di sini saya sebagai fasilitator dari Tular Nalar akan mengajak Bapak Ibu yang selanjutnya saya panggil dengan sebutan kawan Tular Nalar untuk bersama-sama kita belajar bersama sekaligus menyebarkan Tular Nalar ini ke lebih banyak orang. Saya yang pernah merasa kesehatan mental saya terganggu, oke, saya harus bangkit nih. Harus jadi lebih bagus daripada sebelumnya. Maka sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi bagian dari kawan Tular Nalar ini. Yuk Bapak Ibu, Ustadz Ustazah dari Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang, kita menularkan yang namanya berpikir kritis. Tular itu kalau diartikan artinya adalah menjangkiti ya, menginfeksi. Sedangkan nalar itu adalah aktivitas berpikir. Jadi tular nalar ini inginnya adalah menjangkiti, menginfeksi dengan kemampuan berpikir yang kritis. Jadi supaya banyak infeksi, bagaimana caranya berpikir kritis, begitu Bapak Ibu. Tular Nalar adalah program inisiatif dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO bersama dengan Ma'arif Institute, Love Frankie, dengan dukungan dari Google Earth dan tentu saja didukung oleh Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang. Jadi luar biasa sekali, saya senang sekali Bapak Ibu bisa hadir pagi hari ini karena ini bagian dari dukungan untuk Tular Nalar ini. Nah, sekarang mohon izin, saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu terlebih dahulu. Ini adalah website dari Tular Nalar. Semoga sudah terlihat ya. Bapak Ibu bisa langsung mengakses melalui handphone atau melalui desktop dengan alamat tularnalar.id. www.tularnalar.id. Jadi Bapak Ibu, Tular Nalar ini adalah sebuah ruang pembelajaran daring, begitu ya. Di dalamnya itu tersusun dari 8 kompetensi yang terbagi menjadi 3 level dan dielaborasikan dalam 8 tema. Nanti saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 2 tema, 2 menu, mohon maaf, 2 menu utama, yaitu untuk pengajar, di sini untuk pengajar, dan juga ada menu belajar online. Nah, ini dia. Jadi ada belajar online dan untuk pengajar. Bapak Ibu bisa akses tentu saja gratis, bisa dimanfaatkan setiap hari kapanpun panjenengan butuhkan. Bapak Ibu butuhkan. Nah, untuk yang belajar online tadi itu bisa digunakan oleh siapa saja di berbagai situasi, akan membantu kita untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dengan literasi digital yang praktis. Dan menu pengajar tadi itu terbentuk dari kurikulum yang lengkap untuk setiap levelnya. Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, kalau nanti mengakses sendiri di website Tular Nalar. Ya, jadi mudah diakses di mana saja, kapan saja Bapak Ibu butuhkan.
Saya lanjutkan untuk materi dari saya. Kalau sudah mengakses website Tular Nalar ini, di dalam Tular Nalar itu ada 8 kompetensi. Bapak Ibu bisa melihat. Jadi sebenarnya kalau kita dibilang memiliki literasi digital yang baik gitu ya, kompetensi apa saja yang harus kita miliki? Mulai dari mengakses informasi, mengelola informasi, mendesain pesan, memproses informasi, lalu berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan juga kolaborasi. Bapak Ibu mungkin mengakses informasi sudah bisa ya, menggunakan berbagai perangkat, sudah mahir, mengakses email juga sudah bisa mungkin. Mengelola informasi ini Bapak Ibu, kira-kira mana yang fakta, mana yang hoax, ini harus lebih jeli, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kira-kira bagaimana sih cara mengidentifikasi hoax gitu ya. Kita bisa lihat dari judulnya yang bombastis, judulnya yang hiperbola, yang melebih-lebihkan, luar biasa. Astagfirullahaladzim, sebarkan sekarang atau banyak yang rugi. Nah, itu dia. Nomor 4 sungguh luar biasa. Nomor 7 apalagi. Jangan sampai kelewatan tips ini, karena nomor 8 sangat mencengangkan. Nah, beberapa judul-judul clickbait ini sebaiknya kita waspadai, bisa jadi ini adalah ciri-ciri informasi hoax. Yang juga ketika kita baca informasi itu muncul perasaan marah. Ada perasaan negatif yang semula tidak ada jadi ada. Seperti ini perjuangan seorang ibu. Wah, kelihatannya bagus ya di awal. Seorang ibu sudah mengandung, sudah melahirkan dan menyusui. Silahkan ketikkan kata amin, semoga ibu menjadi umur yang panjang. Memiliki umur yang panjang. Sebarkan ini ke 20 orang, maka Anda akan mendapatkan banyak rezeki karena sudah mendoakan ibu. Waduh, hati-hati juga seperti ini. Kelihatannya bagus gitu ya, kalimatnya menyentuh. Tetapi kemudian kalau kita diminta untuk menyebarkan ke 20 orang, habis itu kita dapat rezeki, yakin. Hati-hati di sini. Sebarkan sekarang juga. Jadi ketika ada informasi meminta kita untuk menyebarkan, membagikan ke orang lain, itu sebenarnya bagian dari call to action atau persuasif sehingga kita bertindak tanpa berpikir. Ini kita juga harus hati-hati. Kompetensi yang kedua, mengelola informasi. Lalu mendesain pesan. Membuat tulisan yang menarik seperti apa, membuat video pembelajaran, membuat konten podcast misalnya. Sekarang sedang trennya podcast ya Bapak Ibu. Nggak ada video tapi kita bisa membuat konten berupa suara. Santri-santrinya Bapak Ibu bisa belajar dari suaranya Bapak Ibu saja tanpa ada videonya, itu disebut dengan podcast seperti radio. Nah, kita bisa ini mempelajari, ada kompetensi di sini yang bisa kita raih, kita dapatkan. Kita kejar. Memproses informasi, berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data. Bapak Ibu, ada yang Instagramnya atau sosial medianya sudah pakai proteksi 2, gitu ya, two-factor authentication. Jadi kalau tidak ada persetujuan dari alat yang Ibu pasang sebelumnya di Instagram, tidak sembarang orang itu bisa login. Di bagian setting pengaturan, bisa dicari Bapak Ibu, pengaturan 2 langkah. Jadi kalau ada orang di seberang sana memanfaatkan data atau emailnya Bapak Ibu untuk ngehack akun Instagram atau akun Facebooknya, itu akan lebih susah. Jadi itu bisa diaktifkan. Nah ini bisa dipelajari juga. Bagaimana sih melindungi data supaya tidak dihack, bagaimana tidak disalahgunakan, kita tidak mendapatkan WA spam, kemudian data diri kita aman, itu bisa kita pelajari juga. 8 kompetensi. 3 level. Jadi Tular Nalar itu terdiri dari 3 level Bapak Ibu. Ya, 3 jenjang. Tahu, tanggap, dan tangguh.
Untuk level yang pertama, level tahu ini adalah kegiatan di mana kita mengembangkan diri untuk lebih paham kaitannya literasi media dan digital. Itu berarti kita ada di tahap tahu. Oh, bisa mengakses internet, tahu berarti. Oh, bisa mengirimkan email dengan sopan dan baik, tahu berarti. Kita ada di level tahu. Level selanjutnya adalah tanggap. Bapak Ibu bisa merespon dan menjawab isu terkait dunia literasi digital. Bapak Ibu tahu bagaimana mengidentifikasi sebuah informasi itu fakta atau hoax. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, berarti kita berada pada level tanggap. Kalau Bapak Ibu mampu merespon tantangan yang lebih besar lagi, bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, sama-sama menjadi pegiat literasi digital, Bapak Ibu sudah berada di level tangguh. Tahu, tanggap, dan tangguh. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Lalu kemudian, 8 kompetensi tadi, 3 level tadi, kemudian dielaborasikan ke dalam 8 tema. Berdaya internet, internet dan ruang kelas, internet dan kesehatan, menjadi warga digital, internet dan keluarga, internet damai, internet dan siaga bencana, serta internet merangkul sesama. Jadi internet ini bukan cuma bisa diakses tentu saja untuk kita yang mungkin normal, mampu melakukan aktivitas dengan biasa gitu ya, dengan mudah, tapi sebenarnya internet ini juga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan difabel. Gitu, rekan-rekan yang mungkin punya keterbatasan dalam melakukan sesuatu, mereka juga bisa mengakses internet dengan baik. Ada 8 tema. Pertanyaan selanjutnya ini Bapak Ibu. Setelah ikut webinar ini, apa sih yang kami harapkan sekali Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang sekarang sudah menjadi bagian dari kawan Tular Nalar dari Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang, kami sangat mengharapkan partisipasi dan komitmen Bapak Ibu untuk bersama-sama menularkan nalar. Berpikir kritis ini. Kepada siapa? Kepada rekan-rekan Bapak Ibu, kepada santri-santri Bapak Ibu, kepada keluarga, kepada anak didik, dan lain sebagainya. Jadi paling tidak kami harapkan 1 kali saja setelah webinar ini, baik itu Ibu Devia Stri Fisika, kemudian Ibu Rita, Ibu Viola, Ibu Muslimah, lalu kemudian juga ada Ibu Tiara, Ibu Fitri, Ibu Asnah, dan Bapak Ibu lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, minimal 1 kali gitu ya. Minimal 1 kali saja. Maksimal berapa sebanyak-banyaknya, karena ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menularkan berpikir kritis ke lebih banyak orang. Ke anak didiknya boleh sekali Ibu, nggak perlu harus bikin webinar khusus, tapi bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa yang bisa Bapak Ibu lakukan setelah webinar ini berakhir, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton terlebih dahulu sebuah video gitu ya, tips menggunakan media sosial yang baik dan benar. Saya persilahkan ada rekan host untuk bisa memutarkan video untuk Bapak Ibu hadirin di webinar kali ini. Silahkan menyaksikan. Bob, kok ini nggak bisa sih? Itu kamu harus masuk dulu baru bisa diakses. Oh, oke. Kok malah masuk kamar? Katanya disuruh masuk. Kenalin, ini Bob. Udah pada tahu kali gue kan terkenal. Dia sombong. Udah langsung ke intinya aja, durasi. Oh iya, maaf. Selamat datang di Literasi Digital Tular Nalar. Ini Bob. Dan ini Mentari.
Mereka akan memberikan tips menggunakan media sosial yang baik dan benar. Ibob, yuk fokus yuk. Apa sih, udah langsung mulai aja. Ibob, Apa? tolong jaga jarak. Ah, Pertama-tama, sebelum menggunakan media sosial, kamu harus tahu media sosial itu apa. Menurut UNESCO Media and Literacy in Journalism Handbook, sosial media adalah layanan daring untuk menciptakan interaksi sosial, membangun hubungan, mengolah, dan menyebarkan berbagai macam informasi. Penggunanya juga dapat membangun jejaring pertemanan dan juga komunitas, serta melakukan interaksi dalam unggahan teman maupun orang lain. kayak Wikipedia nih anak. Kamu ada sosial media nggak? Bagi dong. Mentari, Bob, aku punya hadiah untuk kamu. buat aku? Iya. Ini? Wow, makasih Bob. Setelah kamu mengetahui apa itu media sosial, kamu juga perlu tahu cara untuk mengakses dan mengelola media sosial dengan benar. Ini cewek pintar tapi kok gitu ya? Langkah pertama, bermedia sosial. Pelajari cara mengaksesnya. Gunakan data pribadi asli untuk bergabung di media sosial. Jangan yang palsu. Nama lengkap kamu siapa? Mentari pagi bersinar lagi. Nah, kamu juga bisa menggunakan fitur-fitur utama di setiap media sosial yang kamu pakai. Bob, kok ini nggak bisa sih? Itu kamu harus masuk dulu baru bisa diakses. Oh, oke. Kok malah masuk kamar? Katanya disuruh masuk. Jangan gunakan media sosial kamu untuk hal yang tidak baik, seperti menghina pengguna lain di kolom komentar. Bob, lo harus tahu. Gue baru putus sama cowok gue seminggu yang lalu. Sekarang dia udah update sama cewek lain, Bob. Kesel banget gue, Bob. Kenapa sih cowok tuh kayak gitu, Bob? Lo juga kayak gitu kan? Hah? Ngaku lah sama gue, ngaku. Kelola media sosial kamu sesuai dengan kebutuhan dan pastinya tetap memperhatikan etika dalam bermain media sosial. Ih, Bob. Nggak boleh gitu. Apaan sih? Itu kakinya. Kenapa? Turunin kayak nggak punya etika. Ya elah, santai aja kali. Turunin nggak? Aduh. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap bijak dan asik bermain media sosial. Jadi minta akun sosial media aku nggak? Silakan, Mbak. Baru saja Bapak Ibu menyaksikan ya sebuah video yang mungkin memang ini cocok untuk ditonton para generasi yang lebih muda, dalam artian memang videonya dikemas cukup ringan dan relate dengan mereka, sehingga ketika menonton video ini mereka yang masih muda begitu ya, yang terbiasa setiap hari mengakses internet untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, jadi lebih paham bagaimanakah menggunakan media sosial yang baik dan benar. Ada beberapa video lainnya yang tentu saja bisa Bapak Ibu akses di website Tular Nalar. Nah, sekarang izinkan saya Bapak Ibu untuk menjelaskan lebih lanjut kira-kira
kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan kurikulum tular nalar ini dalam pelajaran sekolah. Jadi sekali lagi kami memohon komitmen dari Bapak Ibu minimal 1 kali saja untuk menyebarkan bagaimana berpikir kritis ini sehingga santri-santri, murid Bapak Ibu tertular begitu ya, mau berpikir kritis seperti para pengajarnya, seperti Bapak Ibu gitu. Sehingga semakin banyak orang yang akan mendapatkan informasi positif, kemudian membekali dirinya dengan berpikir secara kritis dan logis. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah saya persilakan Bapak Ibu bisa mengunjungi website tularnalar.id, www.tularnalar.id. Lalu kemudian tentukan satu tema. Jadi tadi kalau kita lihat ada 8 tema di sini, Bapak Ibu ingin mengajarkan nih ke murid-muridnya. 1 saja minimal. Jadi nggak usah bingung-bingung harus semua tema, tidak usah, 1 saja. Misalnya berdaya internet, contohnya seperti itu ya. Kalau sudah, kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu raih, dapatkan? Di sini ada kompetensi, mengakses informasi, mengelola informasi, mendesain pesan, atau seperti apa? Silakan dipilih. Ya, jadi tentukan 1 tema, tentukan 1 kompetensi. Selanjutnya mengadaptasi pada RPP. Misalnya, Bapak Ibu ingin tema berdaya internet. Kompetensinya apa? Apakah mengakses media digital? Apakah cara mencari informasi? Atau misalnya memahami cara verifikasi, perlindungan data pribadi, atau berkolaborasi bebas. Dapat datanya, dapat informasinya dari mana Bapak Ibu bisa tadi website tularnalar.id. Jika sudah, Bapak Ibu bisa membuat lesson plan seperti ini. Apakah harus bentuknya seperti ini? Tidak, disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya kompetensi utamanya adalah mengakses, gitu ya. Lalu kemudian topiknya apa? Pahami fitur media sosial. Levelnya adalah level dasar, level tahu. Bapak Ibu bisa lihat nih, kira-kira indikatornya apa, tujuannya apa, outcome-nya apa, metodenya bagaimana, apakah menonton video, apakah diskusi, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja, mungkin Bapak Ibu sudah punya sendiri lesson plan-nya, bisa begitu ya, dikombinasikan ke dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Boleh diperkenalkan dari usia SD, SMP, SMA, pun mahasiswa, boleh. Boleh, karena sekarang anak SD sudah mengakses internet. Anak saya umur 6 tahun, scrolling YouTube udah pinter banget dia ngetik gitu. Pengen nonton video mainan apa sudah bisa. Berarti mulai dari anak itu SD, bahkan balita, kita mulai bisa mengarahkan dia mengakses internet dengan baik. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetensinya berdaya internet. Nah, tujuannya apa ini? Oh, murid-muridnya Bapak Ibu menjadi mampu melindungi data dan privasi diri di lingkungan digital. Misalnya tidak boleh sembarangan mencantumkan alamat rumah, lalu kemudian tidak boleh mengunggah foto-foto yang tidak semestinya, foto-foto keluarga jika tidak diizinkan. Kita bisa mengajarkan itu. Ya, tidak harus membuat sesi tersendiri, tapi masuk saja dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Dibuat seperti apa biar lebih menyenangkan? Bisa dengan pemaparan materi, bisa dengan menonton video, bisa dengan memberikan tugas menulis cerita pendek. Bebas saja. Disesuaikan dengan mata pelajaran dan proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Lalu, bagaimana bentuk asesmennya? Bagaimana Bapak Ibu menilai kira-kira murid atau santrinya Bapak Ibu ini sudah paham atau belum, caranya bagaimana? Bisa menggunakan pretest dan post-test. Bisa menggunakan kuis. Bisa menulis refleksi. Bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Tidak ada batasan, tidak
istilahnya patokan harus seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah dari Pesantren Usuluddin Singkawang sudah terbiasa mengakses internet, tadi sampai berjam-jam ya, bahkan ada yang 24 jam katanya WhatsApp-nya nggak pernah berhenti, nggak pernah turn off smartphone-nya. Jadi sudah fasih. Nah, saatnya sekarang menularkan ke putra-putri, ke murid-muridnya Bapak Ibu, sehingga nalar kritis ini dimiliki oleh kita semua. Nah, bagaimana kemudian kalau Bapak Ibu juga merasa ragu-ragu, kira-kira informasi yang saya temukan di internet ini cara ngeceknya gimana ya? Apakah ini hoax atau fakta ya? Ini memang level yang cukup susah. Saya pribadi pun sejujurnya harus ekstra berusaha untuk mencari tahu ini informasinya fakta atau hoax. Pertama, Bapak Ibu bisa cek dari sumbernya langsung. Mohon maaf, kalau memang itu berasal dari blog, seperti saya, blogger seperti ini, begitu ya Bapak Ibu, kami itu lebih sering menulis opini. Jadi sangat subjektif sekali. Jadi hati-hati ketika misalnya ketemu sebuah alamat website yang .blogspot.com, .wordpress.com, .blogspot.xyz atau apa gitu ya, yang tidak jelas ini pihak mana gitu kan. Tidak jelas ini dari pemerintah atau bukan, maka wajib berhati-hati. Bisa saja informasinya tidak kredibel. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan mesin pencari alternatif. Kalau biasanya pakai search engine Google, sebenarnya kita punya beberapa search engine lainnya yang bisa kita gunakan. Misalnya Yandex, Baidu, Bing, DuckDuckGo. DuckDuckGo ini salah satu search engine yang mereka melindungi privasi kita. Kalau seperti di Google itu kita bisa mengakses, namun masih ada mungkin ya histori gitu ya. Tapi kalau DuckDuckGo ini dia tidak menyimpan histori penelusuran yang kita lakukan. Jadi setiap mesin pencari itu punya karakteristiknya masing-masing. Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan alternatif. Cek pada media yang kredibel, anggota Dewan Pers. Harap hati-hati begitu ya. Ada juga ya beberapa media yang informasinya ini sering bombastis, clickbait, jadi harap berhati-hati. Lalu silahkan mengecek juga pada alamat website www.turnbackhoax.id atau www.cekfakta.com. Gabung di grup Facebook boleh, menginstal aplikasi di smartphone Bapak Ibu, Hoaxbuster Tools, kita bisa gitu ya untuk mengecek informasi-informasi hoax apa, diupdate setiap hari, dan Bapak Ibu mengechat ke nomor 0859 2160 0500. Ini adalah sebuah chatbot, jadi chat robot gitu ya. Namanya Kalimasada, yang Bapak Ibu bisa akses ketika ketemu sebuah informasi ini sebenarnya fakta atau tidak, masih ragu-ragu, coba chat menggunakan chatbot Kalimasada itu. Ini adalah beberapa langkah untuk mengecek beberapa informasi yang kita terima di internet, sehingga kalau Bapak Ibu ragu-ragu ini fakta atau tidak, ini rekayasa atau tidak, kalau ini fakta pun bermanfaat atau tidak, Bapak Ibu bisa mencari di sumber-sumber yang terpercaya. Baik, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, Ustadz-Ustazah dari Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang, mari bersama-sama kita melatih, kita mengasah kemampuan berpikir kritis melalui tular nalar ini, sehingga kita bisa menginfeksi pikiran kritis ke lebih banyak orang. Saya rasa materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf banyak sekali mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Setelah ini masih ada sesi diskusi, kita bisa berdiskusi bersama. Begitu ya. Kurangnya dari saya sendiri tentu saja. Sampai bertemu lagi di sesi diskusi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menutup Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak, silakan. Baik. Mbak Ria, silakan. Ya, saya izin